Ternyata polusi udara itu meningkatkan resiko untuk infeksi saluran nafas, baik atas maupun bawah, terutama yang atas, itu lebih sering pada 6 bulan pertama kehidupan. Jadi bukan polusi pada bayinya langsung, tapi dari ibu, terus kemudian bisa sampai ke bayinya, dan itu akan punya dampak yang berkelanjutan. Halo, nama saya Frida, saya dokter anak, dan saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Karena saya dosen juga, saya meneliti juga. Terus kebetulan untuk penelitian saya, bagaimana pengaruh dari environmental hazard. Jadi environmental hazard itu adalah bahan-bahan kimia dari lingkungan. Apa pengaruhnya, apa dampak negatifnya terhadap kesehatan bayi dan anak. Penelitian mengenai bagaimana pengaruh dari air pollution, polusi udara terhadap sebenarnya kesehatan bayi dan anak. Nah, di penelitian ini, jadi kita mengukur polusi udara, terus kemudian kita ukur kadar paparan polusi udara di masing-masing individu. Terus pada penelitian ini kita mengikuti dari ibu dari hamil sejak trimester pertama akhir atau awal trimester kedua sampai anaknya lahir, dan anaknya kita ikuti sampai usia 6 bulan. Kita tuh pengen tahu bahwa apa sih pengaruhnya polusi udara, paparan udara pada ibu saat hamil pada anak yang akan dilahirkan itu. Jadi bukan polusi pada bayinya langsung, tapi dari ibu, terus kemudian bisa sampai ke bayinya, dan itu akan punya dampak yang berkelanjutan, jadi punya dampak jangka panjang. Kalau dari hasil penelitian kita bahwa paparan polusi pada ibu selama hamil menyebabkan anaknya berat badan lahirnya lebih rendah. Terus kemudian hasil penelitian kita juga menunjukkan bahwa ternyata polusi udara itu meningkatkan resiko untuk infeksi saluran nafas, baik atas maupun bawah, terutama yang atas, itu lebih sering pada 6 bulan pertama kehidupan. Dan di penelitian kita juga menunjukkan bahwa tekanan darahnya pada bayi itu juga meningkat. Jadi ibunya yang kena polusi tinggi, terus janinnya juga berisiko memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, itu merupakan resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang kayak stroke, jantung jauh lebih awal gitu kalau kita tidak bereskan. Oh, penting sekali karena data dari WHO, 26% kematian pada anak di bawah 5 tahun itu bisa dicegah kalau kita bisa beresin lingkungan kita. Salah satunya polusi udara. Itu udah berhubungan dengan kematian ya. Kita lihat tadi bahwa semua penelitian sudah jelas bahwa resiko berat badan lahir rendah, resiko untuk dia memiliki gangguan neurodevelopmental kayak bisa resiko lebih tinggi autis, terus resiko untuk pubertasnya lebih awal, resiko untuk obes, resiko untuk tekanan darahnya lebih tinggi lebih awal. Dari semua pihak, satu policy maker, government, terus kemudian dari media kayak seperti ini ya, yang kita kerjakan sekarang, terus kemudian dari NGO, terus kemudian dari masyarakat, semuanya harus saling kerjasama. Jadi untuk satu yang perlu dikerjakan, jadi satu kolaborasinya dibentuk, terus kemudian kita mesti melakukan sesuatu. Harus ada tadi, menurut saya betul bahwa harus ada action plan. Mau ngapain gitu? Action plan-nya nggak cuma harus di atas dulu, baru nanti kita ke bawah. Kita mesti beresin isu ini nih, nggak mungkin dibiarkan begitu aja untuk generasi yang akan datang gitu. Ya, halo, saya Dr. Frida. Dengan ini juga saya menghimbau supaya untuk follow dan subscribe di Bicara Udara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai macam informasi mengenai udara, kualitas udara kita, dan apa aja yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki kualitas udara kita sehari.